saat ini kepadamu di dalam altar-Mu yang kudus. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan, untuk mengurapi kami, untuk memperbaharui kami. Dan kami mau bertelut di altar-Mu, menaruhkan segala keegoisan kami, menaruhkan segala keangkuhan hidup kami. Kami mau taruhkan di bawah kaki-Mu, Yesus, yang sudah menebus kami, yang sudah menebus kami. Layaklah Engkau kami sembah, Tuhan. Layaklah Engkau kami tinggikan. Allah yang sangat baik, Allah yang sangat baik dan teramat baik. Terima kasih, Tuhan. Kami cari wajah-Mu bukan berkat-Mu, ya Allah. Cari wajah-Mu bukan berkat-Mu. Ku beri pujian yang tertinggi, lebih dari segalanya. Aku
Nama yang ajaib, nama yang mulia, nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus Allah kami ini. Kau yang urapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya bagimu Allah kami. Haleluya. Kau yang puaskan hasrat kami Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang sayang pada kami. Apapun keberadaan kami Tuhan. Bapa yang baik. Engkau mengulurkan tangan-Mu yang letih lesu, Kau mengangkat kami Tuhan. Kau mengangkat kami Tuhan untuk berdiri teguh. Engkau menyambut setiap kami.
Yang berdosa Tuhan Kau ampuni Tuhan. Tuhan terima kasih. Biarlah semua akan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan mari wajah-Mu terang Kristus, Engkau menerangi setiap kami. Wajah-Mu yang bercahaya, Tuhan memandang kami setiap pribadi Tuhan. Sehingga ada kelegaan bahwa Bapa sayang pada kami. Ya Aba, ya Bapa. Bapa, Engkau mengenal setiap kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Engkau tahu tujuan hidup kami, Tuhan. Kasih sayang-Mu Tuhan, sungguh Engkau menyayangi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau. Lewat hamba-Mu Tuhan, berfirmanlah Engkau. Pesan Kristus buat jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan. Supaya kami jemaat-Mu mengalami kebangunan rohani Tuhan. Mengerjakan pekerjaan-Mu Tuhan. Yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih urapi hamba-Mu. Dan urapi setiap kami Tuhan. Biarlah ada perjumpaan dengan Kristus. Secara pribadi, setiap pribadi. Dan mengalami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saya jarang kesini saudara. Jadi saya mau menyapa dulu saudaraku semua. Saya rindu buat semua rekan-rekan kita keluarga. Dia ada lagunya Pak Gun ya, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita adalah keluarga, kita harus saling mengasihi saudara. Tadi ada Pak Kudus, kamana Pak Kudus. Ya, semuanya para diaken saudaraku ya. Ada Pak Yoel, Pak Bena, semuanya. Buat rekan-rekan diaken, gembala wilayah semua. Semua para ketua-ketua persekutuan, Pak Nathan, halo, ketua persekutuan. Mana Pak Ringkas? Ada Pak Ringkas, Pak Ringkas, ketua persekutuan, Air Hitam, saudara. Joni Waru mana? Joni Waru? Ya, Joni Waru, ketua persekutuan. Siapa lagi? Pak Monas ya? Di Rumbai? Oh bukan. Ya. Ketua-ketua persekutuan semuanya boleh bersama-sama kita bersatu, bersahati bersama-sama. Tentunya juga rekan PA kita mana? Brother Pak Hantus, Pak Parlin mana? Pak Parlin, Pak Juniarson sekarang melayani di Palas, saudara. Kita juga mau dukung, berdoa supaya Palas boleh mengalami revival, kebangunan rohani. Amin saudaraku. Walaupun nggak seberapa kekuatan di sana, nggak seberapa uang di sana, tapi ketulusan mereka, karena mereka mau menyenangkan Tuhan, Tuhan akan kerjakan revival. Amin. Wow saudara, dari pohon-pohon sawit, dari kampung-kampung akan terdengar saudaraku puji-pujian. Amin. Amin saudaraku. Bulan yang lalu saya menyampaikan Yesus memuji. Yesus memuji saudara. Siapa yang dipuji oleh Yesus? Ya, perempuan Kanaan itu. Dia dipuji. Karena gak banyak orang dipuji saudara. Tapi dikatakan Tuhan senang akan imanmu banyak. Tapi hanya 2 dicatat dalam kitab bahwa dia memuji. Karena apa saudara? Karena besarlah imanmu. Ya, masih ingat saudara perempuan Kanaan? Dia nggak diterima, dia ditolak, dia nggak dicuekin. Tapi dia terus berkata, Yesus, walaupun dia kata, walaupun aku anjing Tuhan, tapi aku akan makan remah-remah. Aku Tuhan, aku percaya kepadamu. Oh saudaraku, sesungguhnya Yesus bukan yang nggak mau, dia nggak dengar. Bukan Yesus nggak mau menjawab saudara.
Tapi sesungguhnya dia sedang menunjukkan bahwa betapa besar iman perempuan Kanaan ini. Luar biasa saudaraku. Dan sekarang siapa yang mau dipuji oleh Tuhan saat ini saudara? Kita mau dengar siapa sesungguhnya yang mau dipuji oleh Tuhan. Selain perempuan Kanaan itu, siapa yang mau dipuji oleh Tuhan? Saudaraku, walaupun kita saat ini belum mengalami kemenangan dalam pergumulan kita, tapi saat ini jangan putus asa, tapi tetap teguh dan kuat. Amin saudaraku, tetap teguh dan kuat. Dan pasti kita memegang Yesus. Kita pegang Yesus. Aku pegang Engkau Tuhan. Aku percaya padamu Tuhan. Maka saudaraku, kita akan mengalami kemenangan. Amin saudaraku. Kemenangan. Walaupun saat ini, waduh Tuhan seperti ini Tuhan. Tapi percayalah bahwa kita akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Amin. Baik, kita mau, siapa sih yang mau dipuji saudara? Mari kita buka Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 7. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Ya, saya bukain aja deh. Ya, saya akan bacakan ayat yang ganjil jemaat Tuhan semua, baca dengan yang genap saudaraku ya. Kita berganti-gantian. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudaraku semua, ini adalah surat Kristus kepada jemaat Philadelphia lewat hambanya. Saudaraku, lewat hambanya Tuhan menyampaikan surat Kristus kepada jemaat Philadelphia. Tuhan mau berbicara tentang pintu saudara. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang menutupnya, tidak ada yang dapat membukanya. Tuhan mau bicara tentang pintu. Apa itu pintu saudara?
Apa pintu? Pintu untuk bisa masuk. Pintu, saudara, untuk bisa masuk, saudara. Apa pintu yang dimaksud yang sudah kita baca ayatnya, saudara? Apa itu pintu? Apa maksud pintu yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Pintu itu adalah supaya kita menyampaikan kabar baik, saudara. Pintu itu adalah kesempatan buat jemaat Philadelphia untuk mereka menyatakan kasih Allah, untuk mereka menyatakan keselamatan, untuk mereka menyatakan kebaikan Allah, untuk mereka boleh berkarya, saudara. Tuhan buka pintu, Tuhan beri kesempatan, saudara, buat jemaat Philadelphia supaya mereka menyatakan kasih Allah, menyatakan kebaikan Allah. Tuhan buka pintu supaya jemaat Philadelphia mereka boleh menyatakan bahwa Yesus adalah keselamatan. Yesus adalah Tuhan, saudara. Jadi jemaat Philadelphia ini, saudaraku, mereka mengalami kebangunan rohani. Bisa dikatakan Philadelphia adalah gereja yang visioner, saudara. Gereja yang mengutus, ya, untuk memberitakan Injil, saudaraku. Kan kita kan lewat jemaatnya di tempat ini akan diutus, saudara. Kita bersyukur kita lewat pelayanan ini boleh mengutus rekan-rekan kita. Betel Harepa, dia di Kerinci, saudara. Hendrik Marbun ada di Talang Kedabu. Gereja Tuhan mengutus. Jadi Philadelphia mereka mengalami kebangunan rohani. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka, pintu itu terbuka untuk mereka diberi kesempatan untuk mereka boleh menyatakan kasih Allah, saudara. Juga pesan Tuhan buat kita jemaat di tempat ini, saudaraku, bahwa pintu terbuka buat kita, saudaraku. Amin. Buat apa kita gerejanya ada di tempat ini, saudara? Bukan sekedar kita hanya mau kumpul-kumpul, saudara. Bahwa gereja di tempat ini kita ada bukan hanya untuk ibadah hari Minggu saja, saudara. Tapi kita ada supaya kita memberitakan Injil, saudaraku. Amin. Supaya kita gereja Tuhan, pintu itu terbuka. Supaya ketika pintu itu terbuka, kita berkarya, saudara. Kita boleh menyatakan kasih. Saudaraku, gereja Philadelphia, jemaat Philadelphia, ada 7 gereja, saudaraku, di kitab Wahyu. Tapi ada 2 jemaat yang tidak dicela, saudara. Yaitu jemaat Philadelphia dan jemaat Smyrna, saudara. Tapi hanya 1 jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Siapa, saudaraku? Jemaat Philadelphia. Kenapa mereka dipuji oleh Tuhan? Kenapa, saudara? Karena mereka menuruti firman Tuhan, saudara. Mereka percaya kepada firman Tuhan. Karena mereka percaya kepada firman Tuhan, mereka mentaati firman Tuhan, dan mereka bersaksi, saudara. Kita percaya kepada Tuhan, kita nggak ada lagi yang ragu-ragu di tempat ini.
Loh, saudaraku, nggak ada lagi kita yang ragu-ragu. Tapi kita percaya. Karena kita taat akan firman Tuhan. Karena itu kita bersaksi, saudara. Karena kita mentaati firman Tuhan, kita melakukan janji Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Ini jemaat Philadelphia. Mengapa mereka dipuji oleh Yesus? Karena mereka mentaati firman Tuhan. Amin, saudara. Gak ada ragu lagi. Kalau kita ragu-ragu, saudaraku, bagaimana kita mau berani menyampaikan Yesus? Kalau kita ragu-ragu lagi, bagaimana kita mau menceritakan Yesus, saudara? Gak ada ragu lagi. Dan jemaat Philadelphia, mereka setia, saudara. Kan ada lagunya kan? Setia, mana Bu Minar? Setia, setialah, setia sampai mati. Di Tuhan Yesus, setia sampai mati. Terus, jawabanmu untuk kasih setia, setia-setialah, setia sampai mati. Saudaraku, jemaat Philadelphia, saudaraku, mereka mengalami aniaya, mereka diancam. Ada golok atau pisau di sini, saudara. Adakah engkau tetap percaya? Saudara, mereka mentaati firman-Nya. Mereka setia dan mereka melakukan pemberitaan Injil, saudara. Mereka menyatakan kasih Allah. Saudaraku, kalau kita percaya akan firman Tuhan, kita setia kepada Tuhan, pastilah kita akan bersaksi. Amin. Kita akan bersaksi, saudara. Nggak ada ragu-ragu lagi, Tuhan. Tapi aku mau percaya, aku mau menceritakan kebesaran Tuhan. Saudaraku, Yesus, Dia memuji jemaat Philadelphia. Dan Tuhan juga sesungguhnya sedang berbicara di tengah-tengah kita, jemaat Tuhan. Gereja Kristen Kemah Daud, penuh hatta, saudara. Amin, saudaraku. Adakah engkau ragu-ragu lagi, saudara? Kalau ada masih ragu-ragu, kita perlu bicara empat mata setelah itu, saudaraku. Kalau nggak ada Pak Anton di sini, ya, ada Rudo. Perlu dicek lagi, saudara. Tiada aku ragu-ragu lagi. Aku mau setia, saudara. Saudaraku, mengapa jemaat Philadelphia dipuji? Kenapa, saudaraku, tadi? Karena mereka percaya. Mereka percaya, mereka meyakini, mereka mengimani, saudara, bahwa ada kuasa, ada mujizat Tuhan, saudara. Mengapa? Karena mereka percaya. Yes, Tuhan, akan firman-Mu. Bersukacita akan firman-Mu, Tuhan. Percaya akan firman-Mu. Mengalami karena memiliki iman yang besar. Di akhir-akhir zaman ini, Tuhan ingin mendapati adakah kita memiliki iman, saudara. Iman yang besar itu. Bukan bicara tentang keselamatan, tapi adakah kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan. Karena kita mengalami kuasa Tuhan, karena kita meyakini, kita mengimani kuasa Tuhan, tentunya pasti kita akan bercerita, saudara. Tentunya kita akan bersaksi, saudara. Apa keraguan kita? Saudaraku, saya sampaikan di Palas, saya sampaikan anak-anak itu, sekarang kalian ada 18 orang. Tapi saya minta, saudaraku, bahwa di akhir tahun ini ada 30 anak IO di Palas, saudaraku. Dan mereka berkata, yes, kami mau, Tuhan. Amin, saudaraku. Sampai tempat itu nggak muat, saudara. Kalau nggak muat lagi, itu urusan kita bersama. Amin. Pak Bu Joni kan? Itu urusan kita bersama.
supaya diperpanjang lagi. Nggak tahu tanah siapa, pokoknya kita perpanjang lagi tanahnya. Amin saudaraku, bangunannya. Haleluya. Saya bilang sama orang di Palas, gak seberapa kita. Kemampuan kita, kekuatan kita gak seberapa. Seperti jemaat Philadelphia. Tuhan tahu kemampuan mereka. Tuhan tahu kekuatan mereka. Tapi mereka bersorak-sorai, mereka setia. Setia-setialah sampai mati, saudara. Jadi panggilan gereja Tuhan. Ini kan topiknya kan panggilan gereja kan. Apa panggilan gereja Tuhan di tempat ini? Panggilan Tuhan atas gerejanya, saudaraku, yang pertama, supaya kita bersaksi. Amin, saudaraku. Marturia. Marturia artinya adalah kita bersaksi, saudara. Marturia itu artinya martir, dari kata martir. Bahasa Yunaninya. Marturia. Martir, bersaksi, saudara. Gereja mula-mula, mereka mengalami banyak martir, saudara. Salah satunya, yang pertama adalah Tuhan Yesus, saudara. Ya kan? Tuhan Yesus dia yang pertama dia mati martir. Dia tetap setia kepada Bapa. Aba ya Bapa. Sampai akhir hidupnya. Ketika dia bergumul, berdoa di Taman Getsemani dengan berat bebannya, saudaraku. Berat bebannya enggak, saudara? Oh, sampai keringat yang darah, saudara. Teruskan darah. Kenapa? Karena dia semua dosa manusia ditimpakan sama dia, saudara. Fobia apa fobia, saudara? Ya kan? Wah, ya, apa gitu. Tapi semua ditimpakan kepada dia, saudara. Kenajisan, kesucian semua ditimpakan kepada dia. Tapi dia tetap setia, saudara. Para murid-murid, mereka setia. Petrus. Walaupun memang situ dikatakan mereka mentaati firman Tuhan, dan yang kedua tidak menyangkal Yesus. Tidak menyangkal Yesus. Jemaat Tuhan di tempat ini, apapun yang terjadi, apapun yang ditawarkan dunia ini, kita tidak menyangkal Yesus. Amin. Kita tetap mau setia sampai mati. Amin. Saudaraku, jangan gara-gara sesuatu yang lain atau harta apapun kita mundur, saudara. Tapi kita mau setia. Walaupun memang Petrus dia sempat menyangkal Yesus, saudara. Ya, dia terintimidasi. Bukan prajurit yang ngomong sama dia, kamu kan ikut murid Yesus, kamu kan bersama-sama dengan Yesus. Bukan prajurit yang ngomong, saudara, tapi seorang wanita yang biasa. Tapi akhirnya Tuhan pulihkan Petrus. Dan akhirnya Petrus pun mati disalib terbalik, saudara. Siapa lagi? Yakobus, Stefanus, dia dirajam oleh batu. Ada seorang wanita, apa namanya ya? Perpetia, saudara. Perpetia. Dia seorang wanita. Dia baru melahirkan. Tapi karena iman kepada Yesus, Kaisar itu Romawi mengatakan, semua harus menyembah dewa-dewi, saudara. Tapi dia tidak mau, saudara. Dan akhirnya dia dilemparkan ke gelanggang di mana di situ ada harimau, saudara. Disiksa, saudara. Ketika harimau itu mau menerkam dia, dua temannya, hambanya juga, dia lemparkan jubahnya kepada harimau itu. Harimau itu diam, saudara. Tapi gak cukup sampai situ Kaisar Roma. Akhirnya dia dipenggal, saudara. Dipenggal karena apa? Karena iman kepada Yesus, saudara. Sekarang apa persoalan kita, saudara? Pintu terbuka buat kita. Amin. Pintu terbuka. Kalau dia buka pintu buat kita di tempat ini, saya pikir bukan kita supaya ada saja di tempat ini. Berapa tahun Bu Jini umur kita di sini? Ulang tahun kita?
20, 27. 27 ya? 27. 27 tahun kita gereja Tuhan ada di tempat ini. Bukan kebetulan, bukan Tuhan iseng-iseng, saudara. Kita ada di tempat ini. Dan pintu itu terbuka, saudara. Adakah kita jemaat di tempat ini? Saudaraku, mau dipuji oleh Tuhan. Seperti Tuhan memuji jemaat Philadelphia. Kenapa? Karena mereka mentaati firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Karena dia mentaati firman Tuhan. Karena itu dia bersaksi. Mentaati firman Tuhan. Dia melayani Tuhan. Saudara, marturia, panggilan Tuhan atas gerejanya. Marturia, bersaksi, saudara. Biarlah kita mengerjakan panggilan Tuhan atas gerejanya, saudara. Marturia. Sampai tempat ini sudah penuh, gak muat lagi. Akan segera, ya kan, Pak Kudus, akan segera dibangun, saudara. Kenapa belum dibangun? Masih muat. Tuhan tahu kebutuhan. Tuhan tahu pergumulan kita. Dibuat nanti gede, tapi yang ada segini doang. Kalau nggak muat lagi, masa Tuhan diam saja, saudara? Iya kan? Mari saudaraku, kita gereja Tuhan yang mentaati firman Tuhan. Dan gereja Tuhan karena mentaati firman Tuhan, kita mau bersaksi. Amin. Marturia bersaksi. Ya, siapa lagi yang mati saudaraku? Ada, ya, banyak saudaraku. Termasuk jemaat Philadelphia, ada banyak mereka. Karena iman kepada Yesus. Kita belum, saudara. Kita belum ada di sini, golong, saudara. Kita belum ada pisau di sini. Kita mungkin baru ada pandemi. Kita baru ada COVID-19. Kadang-kadang apakah ini menjadi senjata kita? Sorry, saya di rumah saja. Belum golong, saudara. Marturia bersaksi. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang visioner. Gereja Kristen Kemah Daud juga adalah gereja yang visioner, saudara. Gereja yang mengutus, ya, gereja yang mengutus. Dan saat ini, ya, dari Bandung, Pak Kudus ada di Pekanbaru, dari Bandung, ya, kawan-kawan ada di kota-kota, Kalimantan, semua saudaraku. Dan saat ini salah satu dari kita, maksudnya dari sinode saudaraku, yang memayungi kita keluarga besar Gereja Kristen Kemah Daud, adalah supaya kita gereja Tuhan, kita pergi ke tempat-tempat kantong Kristen, saudara. Saya nggak tahu sekarang saya ini kan kita ada di perwakilan PD1, saudaraku. Kita ada 4 provinsi, Aceh, Sumut, Kepri, dan kita Riau. Dan kita diberi tantangan supaya lewat daerah PD1 ini ada Mentawai. Lagi saudaraku di daerah Tapanuli, ya, ada di gereja Kristen Kemah Daud di Aceh hanya 2, saudara. Di Sumut, berapa baru semua? Sumatera Utara, ya, di Medan ada, tapi ada juga di daerah Kabanja, Sedikalang, Baligi, saudaraku. Tapi saudaraku, ada tempat-tempat kantong Kristen yang belum. Saya nggak tahu, saudaraku, di Palas ada jemaat pemuda orang Mentau, saudaraku. Saya nggak tahu kalau Tuhan bawa dia ke situ. Apalagi sekarang Pekanbaru ini
dikasih tanggung jawab untuk Sumatera Barat, Ibu Juni ya. Sumatera Barat dan Mentawai, saudara. Ayo, saudara. Udah lama ini Pekanbaru dipercayakan untuk Sumatera Barat dan Mentawai. Ayo kita bergegas, ayo kita bersaksi. Ayo semua kita disibukkan. Makanya dikatakan di situ, sungguh baik pekerjaanmu, saudara. Tuhan memuji jemaat Philadelphia. Sungguh baik pekerjaanmu. Artinya apa? Pelayananmu, saudara. Dipuji oleh Tuhan. Sungguh baik. Kau mentaati firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku. Dan yang berikut, sungguh baik pekerjaan. Segala sesuatu Tuhan sudah siapkan pekerjaan yang baik buat kita. Amin, saudaraku. Mari saudaraku, marturia, bersaksi, menyatakan kasih Allah kepada banyak orang, saudaraku. Dua Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan Allah yang diilhamkan Allah sangat bermanfaat dan berkuasa. Jadi saudaraku, Alkitab bukan buku biasa. Alkitab bukan sekedar buku yang penting dan yang terbaik. Dan bukan pikiran manusia. Tetapi firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Amin. Firman Tuhan adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Alkitab adalah berkuasa. Firman-Nya adalah berkuasa, saudara. Karena itu, Pak Rudo pernah kirim ke grup membaca Alkitab dengan banyak cara. Ada lewat nonton, ada dengar, ada membaca. Ya kan Pak Rudo? Nggak ada kesempatan lagi kita nggak baca, saudara. Sesibuk apa kita ketika kita mengendarai mobil, kita bisa dengar, saudara. Freedom Life juga ada, pernah dikirimkan Freedom Life. Itu pembacaan Alkitab 4 pasal 1 hari, setahun tamat. Mungkin ada yang suka membaca, ada yang suka mendengar, semua beda-beda, saudara. Istri saya ini dia sukanya membaca, dia maunya di tempat yang tenang. Kalau saya nggak bisa, nggak di situ, saudara. Saya lebih bagus di mall bacanya, mendengarnya. Kenapa? Oh, kok ribut kali ya. Tapi itu ada kehidupan di sana. Live, saudara, iya kan? Saya lebih suka di tempat keramaian. Ya kan, kalau Pak Kudus sih beda ya. Saudaraku, kita jadi nggak ada istilah lagi nggak baca Alkitab tiap hari. Jemaat Philadelphia bukan hanya mereka setia membaca Alkitab, tapi mereka marturia, amin. Mereka bersaksi. Boro-boro kita mau bersaksi, kita aja nggak baca Alkitab, nggak tahu apa yang Tuhan mau. Kita punya persoalan, Tuhan ada jalan keluar, tapi kita nggak tahu. Seorang bapak, saudaraku, aduh Tuhan, saya seorang bapak. Tentunya sayang sama anak, amin. Sayang. Anak koki doa moral dia, amin. Seorang bapak dia sayang, amin. Dan saudaraku, itu artinya bapak kita peduli sama kita, amin. Dia tahu. Bapak-bapak jangan membuat terluka hati anak-anaknya, tapi kita mengasihi. Dan saya juga, kalau ada saya membuat terluka hati jemaat Tuhan, maafkan saya. Ya kan Pak Kudus? Maafkan saya. Sengaja atau tidak sengaja, maafkan saya. Supaya kita boleh bersaksi. Amin. Supaya kita menyala-nyala untuk kita melayani Tuhan. Haleluya. Bukan hanya seseorang. Ini kalau gereja Tuhan hanya 1-2 orang saja yang melakukannya, nggak sehat, saudara. Bukan revival. Bukan. Artinya secara kebersamaan. Gembala wilayah semua sibuk, saudara. Saya kemarin lihat di grup, wow.
Ini Ibu Susi ini. Ya, anak yang berbaris melayani Tuhan. Amin, saudara. Panggilan gereja Tuhan yang kedua, saudaraku. Panggilan Tuhan yang kedua ya adalah koinonia. Apa koinonia? Panggilan Tuhan untuk kita bersekutu. Amin. Panggilan gereja Tuhan untuk kita boleh bersekutu bersama-sama. Koinonia. Bersekutu. Tuhan memanggil kita umat Tuhan untuk kita bersekutu bersama-sama. Makanya ada rayon-rayon, ya kan? Halo? Kami kayaknya di Palas itu dari awal tahun rayon terus. Hanya tahun baru saja kami nggak ada. Tapi minggu pertama kita langsung start, saudara. Menguatkan semuanya. Mempersiapkan semuanya, saudara. Tuhan memanggil kita kepada persekutuan, koinonia. Di dalam persekutuan ada komunikasi. Di dalam persekutuan ada saling mengasihi. Di dalam persekutuan ada saling mendukung. Di dalam persekutuan ada saling tolong menolong. Amin, saudaraku. Ya, ada komunikasi. Kalau saya nggak kenal Pak Yoel, kita bisa berselisih nggak, saudara? Ya, oh nggak kenal? Gimana mau berselisih, saudara? Mau apa kayak nggak terserah. Tapi karena kami kenal, saudara. Yang namanya kenal pasti ada besi menajamkan besi, saudara. Manusia menajamkan sesamanya. Karena kita dipanggil untuk bersekutu. Kita boleh bersama-sama. Rambut boleh hitam sama-sama. Tapi ada beda-beda, saudara. Mengapa Indonesia menang? Karena apa? Semboyan Ibu Guru. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, karena bersatu. Kalau mereka nggak bersatu, bagaimana bisa menang? Kalau aku maunya begini. Pak Rudo bilang aku maunya begini. Mana lagi kan Wil? Pak Hans maunya begini. Nggak jadi, saudara. Nggak jadi. Pak Benas maunya begini. Aku maunya begini. Ya begini begitu ya. Jadi nggak, saudara? Saya sampaikan waktu ulang tahun Palas, saudaraku, yang kelima. Kita ada di sini. Kalau kita nggak bersatu, nggak bisa dibangun nih. Ketika kita bangun, memangnya ada upah, saudara? Nggak ada upah. Yang ada adalah keringat, saudara. Yang ada dalam waktu dan tenaganya. Nggak ada berapa. Mau bangun gereja berapa? Nggak ada. Yang ada adalah gotong royong. Kalau nggak bersatu, bisa nggak, saudara? Aku maunya pintunya di sini, aku maunya di sini, nggak akan jadi, saudara. Kita semua dipanggil. Gereja Tuhan manggil gerejanya, mari. Koinonia. Bersekutu, bersatu. Di dalam persatuan ada komunikasi. Suami istri aja beda-beda. Ini kan Pak Dor sedang ngajar pranikah nih. Bulan April ya. Kita mau pesta. Ya kan, ya, ada yang mau menikah. Berarti ada syukuran, ya kan? Ya, haleluya. Ya. Diajarkan suami ada komunikasi. Memang pasti saya sama istri saya memang beda, saudara. Justru memang harus beda, nggak boleh sama. Ya nggak boleh sama, beda. Ya. Dia sukanya lotek, pecel, saya sasang, kan beda-beda, saudara. Iya kan? Memang harus beda, saudara. Tapi yang penting komunikasi, saudara.
Kita semua ini adalah keluarga Tuhan. Ku cinta, halo, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Senang gak jadi keluarga di sini, saudara? Ada nggak kita bisa milih? Wah, aku maunya milih jemaat di Amerika. Bisa nggak, saudara? Gak bisa milih, Bu Ratna. Bu Ratna ada di sini. Tuhan sudah tetapkan kita. Tuhan tetapkan apa? Ibu siapa lagi sebelah Ibu Ratna? Ya kan? Ya, Tuhan tetapkan. Gak bisa milih. Pak Yoel ada di sini, gak bisa milih. Kita bersaudara, amin. Gak bisa milih, saudaraku. Saya menajamkan Pak Yoel menajamkan saya, saudara. Ya enggak? Pak Anton menajamkan Ibu Peber menajamkan Pak Anton. Besi menajamkan besi. Itu saudara, enggak apa-apa. Ya? Ya kan, Bu Nata? Saling menajamkan, saudara. Ada komunikasi yang baik. Kalau enggak ada komunikasi yang baik, ya kan Pak Gun? Maka tidak bisa ada kesepakatan. Saudaraku, untuk mencapai visi Tuhan yang besar di tempat ini. Wow, saudaraku. Siapa yang mau berangkat ke apa? Ke Bukit Tinggi? Hah? Ke Padang? Bukan mau holiday aja, saudara. Iya kan? Ya. Marturia. Mau marturia di sana. Padang. Mana lagi, Pak? Solok, ya kan? Ya. Nias. Ya, sekarang pagi ya 2 minggu, sebulan ada seminggu atau 2 minggu dia ada di Nias. Dan dia sedang mempersatukan di sana, saudara. Dia sedang mempersiapkan jalan buat kita di tempat ini. Karena Tuhan juga pernah berbicara, gereja Tuhan di tempat ini untuk Nias. Amin. Amin, saudara. Gak apa-apa, saya mendukung dia. Berangkatlah. Siapkanlah. Walaupun dia nggak pakai gelar pendeta, evangelis, ya kan? Ya kan? Dia menyatukan hamba Tuhan di sana. Wow, saudara. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena uang kita, saudara. Kan nggak seberapa tadi kan jemaat Philadelphia kan? Aku tahu kemampuanmu. Aku tahu kekuranganmu, tapi engkau setia. Setia sampai mati. Amin. Setia sampai mati. Mari saudaraku jemaat Tuhan. Biarlah kita jemaat gereja Kristen Soekarno-Hatta kita boleh dipuji oleh Tuhan. Karena kita semuanya, ya bukan hanya Pak Parlin saudara. Ya, tapi kita semua boleh bersama-sama. Kita boleh bersaksi saudara. Di sekolah, di marketplace. Di mana kita bersaksi? Ya. Di mana lagi? Mana ibu dokter, ibu pelora, para medis. Di mana kita boleh bersaksi saudaraku, marturia. Dan Tuhan manggil kita untuk bersekutu. Supaya kita saling membangun. Amin. Kita saling menguatkan. Jangan ada saling gontok-gontokan. Saudaraku, kita harus memiliki hubungan yang indah, yang manis. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita bersaudara. Waktu Pak Kudus WA saya, bagaimana kabar Pak Hendrik? Wah, saudara, lama tidak jumpa ya? Lama tidak jumpa. Iya kan? Hah? Apa? Bau bersuhu, oh, ya bersuhu, iya kan? Lama nggak berjumpa. Mana Pak Krismat? Ada Pak Krismat? Halo Pak Krismat? Odor kota ya? Iya. Oh iya Ibu Delima ya? Ya. Pak Krismat, kapan kita ngopi lagi? Udah lama nggak ngopi sama Pak Gunawan juga, ya kan? Saudaraku, kita boleh saling mengasihi. Saya dengan Pak Gunawan ke rumah saya ke rumah dia. Ya nggak Pak Gun? Saling mengasihi saudaraku. Saling mengenal. Mari kita bangun saudaraku.
Kanonia, koinonia, saudaraku. Ya kan Pak Sasden? Pak Sasden, saya nggak pandai karaoke Pak, iya kan? Iya kan? Tapi ada kawan-kawan yang pandai, iya kan? Nanti kalau saya nyanyi lagu Inang, saya nangis Pak, iya kan? My mother. Jadi saudaraku, semua kita, saya yakin semua kita ada masing-masing, kalau istilahnya ada saya lupa namanya ya, alat berat saudaraku. Mana Pak Renat Sinaga? Ada lagi Pak alat berat, bannya seperti rumah, ban seperti alat yang berat. Dan itu semua dipreteli waktu berangkat, dibawa dari kapal sampai ke sini, disambung. Dan alat itu besar dan siap mengeruk dan banyak uangnya. Amin Pak Kudus, banyak berkatnya. Tapi kalau masing-masing bannya sentuh, bannya di sini, saudaraku. Bisa nggak saudaraku? Ya, setirnya di mana? Ya kan? Lampu sorotnya di mana? Terpisah-pisah, bisa nggak Ibu Ratna? Nggak bisa, mau apa ini? Tapi kalau semuanya menyatu bersama-sama, mengerjakan pekerjaan bersama-sama, wow, mengeruk itu ada banyak uangnya. Kemarin sore yang 7, kemarin kami jam apa? Kemarin sore jam 6 kami fellowship ending bapak-bapak. Dan kami memikirkan, saya bilang, waktu orang Israel bilangan 1, ketika berperang, siapa yang dipanggil saudara? Ibu-ibu? Siapa yang dipanggil? Anak-anak yang dipanggil? Tapi ketika perang, maka dipanggillah bapak-bapak semua dikumpulkan. Bersatu bersama-sama. Dari kaum ini jumlahnya, bapak-bapak boleh bersama-sama untuk berperang. Saudaraku, bapak-bapak ini pemimpin, para leaders. Pemimpin keluarga, pemimpin dalam pelayanan. Kita semua harus siap. Mana Bapak Sion kita? Udah bulan berapa nih saudaraku? Bapak Sion kumpul sama-sama. Mari lakukan bersama-sama. Kalau perang kan bapak-bapak yang dipanggil kan, bukan ibu-ibu. Gak boleh sembunyi. Ya Pak Kasmaran, bapak gak boleh sembunyi Pak. Ya, ya, kita harus maju bergerak bersama-sama. Kita boleh melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Kalau semua bapak-bapak ini berkumpul bersatu bersama-sama, wow saudaraku, keruk banyak uangnya. Amin. Banyak berkatnya saudara. Ada banyak yang bisa kita kerjakan. Nggak ada lagi yang menahan kita. Karena tunggulah Tuhan, banyak uangku. Tunggulah Tuhan, aku sukses. Kapan saudara? Now, sekarang kita boleh bersama-sama. Bersatu kita teguh. Amin, jangan Bu Guru. Bersatu kita bersama-sama kuat. Janganlah, ya kan, bergandengan tangan kita bersama-sama. Makanya moto kami KBF, orang tua Palas. Mari kita beraturan kebersamaan untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Tuhan memuji jemaat Philadelphia. Pekerjaanmu, wow, very good. Amin saudara. Pekerjaannya bagus. Biarlah kita semua boleh bersama-sama. Bukan hanya Pak Epri ada di jalan-jalan saudara. Kan jemaat kan banyak kita. Bukannya Pak Epri ada di jalan-jalan. Dia tunjukkan orang yang dia injili. Tapi kita semua, amin. Kebersamaan kita semua. Baru kita boleh mengalami kegerakan saudaraku bersama-sama. Saudaraku, apalagi yang ketiga? Yang terakhir saudaraku, panggilan Tuhan yang ketiga adalah diakonia. Panggilan apa? Melayani. Melayanimu Tuhan adalah suatu kehormatan. Kan Bu? Dalam hidupku setiap waktu. Saudaraku, panggilan Tuhan atas gerejanya yang ketiga, diakonia. Kita melayani saudara. Ya, gak ada jemaat tempat ini yang datang duduk manis, habis itu pulang.
Gereja Kristen Kemah Daud kita di tempat ini bukan hanya ibadah pelayanan kita hari Minggu. Minggu kita di pulang habis selesai. No, saudara. Di dalam kesibukan kami juga pergi, saudara. Sebelum rapat pertemuan bapak-bapak di Palas, kami kunjungan dulu, ada keluarga yang datang ke gereja. Yang datang berapa kali. Kami datang ke sana, kami bawa sesuatu. Kan ada pelayanan misi kan? Saya bilang sama orang lain, kalau kalian mau kunjungan, orang itu susah, bawa sesuatu, bilang bendahara. Kita bawa sesuatu, saudara. Puji Tuhan, datang juga orang yang kami kunjungi di sana. Mereka juga bawa beras, saudara. Palas sudah berapa kali bawa beras ke sana. Bukan hanya beras, beritakan marturia. Bersaksi, saudara. Yang tadinya dia nggak mau, dia dodong, tapi dia berusaha, dia mau dodong karena dia mau dengar, saudara. Kesaksian. Tuhan, biarlah kami mengalami revival, mengalami mujizat di tempat ini. Sehingga kita bisa ngomong sama orang lain. Saya berdoa saudaraku, Tuhan ada yang sakit di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau terjadi kesembuhan. Supaya kami bisa ngomong kepada dunia bahwa Yesus Tuhan Allah yang penyembuh. Amin. Amin, saudara. Karena itu kita biar mengalami kemenangan, saudara. Ada terobosan demi terobosan. Supaya ada yang kita ceritakan, saudara. Ada yang kita ceritakan. Saya dulu pernah ngomong sama istri saya, ayo kita pulang kampung yuk. Susah, sedih, berat. Tapi ketika berdoa, saudara, betul kamu ada di pinggir jurang anakku, Henrik Samasir. Kamu ada di pinggir jurang, tapi tangan Tuhan jauh lebih besar daripada jurang. Amin. Wow, saudaraku, saat itu walaupun persoalan masih ada, tapi keluar dengan bercahaya. Amin, saudaraku. Ada sukacita, ada yang beda. Kenapa? Karena Tuhan sayang dan Dia berkuasa. Haleluya, saudaraku. Dari panggilan Tuhan atas gerejanya, apa tadi yang pertama? Marturia. Kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, apa tadi? Koinonia. Kita bersekutu. Kita saling mengasihi. Ayo dong, saudaraku. Ya, ayo saudaraku, mari kita. Ada nggak nanti berita apa? Info news. Raya-raya nanti di mana? Saya ingin lihat, saudara. Ada di mana? Tenayan Raya, di Rumbai Raya, ya, di Panam Raya, semua raya-raya deh pokoknya. Ya, ada terjadi, saudara. Nggak apa-apa kalau Pak Benas mau zoom, saudara. Saya dengar rayon sana zoom, oh kami belum bisa zoom karena nggak semua punya Android. Kami hanya jumpa face to face, kami jumpa, saudara. Ya, ya, jumpa, ya kan, ya kan, saudara. Ya, mari saudara. Mari saudara. Itulah yang namanya kita saling persekutuan, saling mengasihi. Ya, mari kita bangun komunikasi yang baik. Amin. Sehingga nggak ada salah paham. Tapi nggak apa-apa, kalaupun terjadi semua itu karena saling menajamkan. Amin. Ya, Pak Benas tajamkan saya tajamkan Pak Benas. Amin, saudaraku. Kita saling menajamkan. Renata menajamkan Pak Nixon, Pak Nixon menajamkan Ibu Renata, saudara, sehingga kita boleh menjadi kuat, semakin tajam, amin, semakin tajam kita untuk kita boleh melayani Tuhan. Baik, silakan bersama pemuji, ya, melayanimu Tuhan adalah satu kehormatan. Kita boleh melayani Tuhan, saudaraku, apapun kesibukan kita semuanya, mari kita mau marturia, kita mau bersaksi. Mari kita mau bersekutu bersama-sama. Yang menguatkan. Puji Tuhan, udah lama saya nggak lihat Pak Memo. Halo Pak Memo. Ya, haleluya. Ibu juga. Puji Tuhan. Walaupun ibu sering di pulau-pulau. Ya, pulau sini, pulau sini, pulau sini. Tapi saya dengar ada juga kabar baik disampaikan. Amin, saudaraku. Saya dengar, walaupun saya nggak jumpa dengan Pak Memo, tapi saya dengar. Pak Memo juga boleh memberitakan Injil. Menguatkan, meneguhkan jemaat-jemaat ada di sana. Wow, saudaraku. Amin. Akan terdengar Pak Tumpak, ya kan?
akan terdengar di mana? Tenayan Raya. Tenayan Raya akan terdengar, ya. Ya. Jalan Padang. Jalan Padang. Ya. Oh, saudara. Di perumahan-perumahan di Tenayan Raya. Oh, haleluya. Pusat kota akan ada di sana. Iya kan? Udah berikan Pak Gun, mana Pak Gun? Udah pergi kan lihat kota sana kan? Ya. Kota di Tenayan Raya. Waduh, Pak Rodok. Mantap ada di sana Tenayan Raya. Haleluya. Amin saudaraku. Akan ada gerakan besar terjadi. Dan jemaat gereja Kristen Kemadau. Oh Tuhan, puji kita semua. Bukan hanya Pak Kudus, kita semua. Amin saudara. Kita semuanya. Karena kita marturia, koinonia, diakon terus pada di sini, diakonia. Amin saudara. Haleluya. Silakan Pak Gun. Melayanimu Tuhan adalah suatu kebanggaan dalam hidupku. Setiap waktu memberi diri bagimu adalah suatu kebanggaan. Hidup berbakti siapa kita menang. Kepada jemaat Philadelphia, Tuhan janji barang siapa menang akan menjadi sokogur di bait suci Tuhan. Tuhan akan berikan upah kepada kita. Barang siapa kita menang, Tuhan janji dia beri upah kepada kita. Jemaat Philadelphia, ada jemaat Philadelphia artinya mereka saling mengasihi. Jemaat yang saling mengasihi dan mereka saling bergandengan bersama-sama. Biarlah kita semua saudaraku jemaat Tuhan, kita boleh mentaati firman Tuhan dan kita nggak menyangkal Yesus. Dan kita mengerjakan pekerjaan pelayanan di dalam Tuhan. Mari saudaraku, mungkin kita sudah mulai kita buat apa? Mungkin sudah mulai kita dalam kesibukan kita. Mungkin kita sudah, yang penting diriku sendiri aman. Biarlah kita mau bersama-sama. Panggilanmu atas kami untuk kami bersaksi. Untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami boleh melayani Engkau Tuhan. Tuhan ini kami Tuhan.
Engkau memanggil kami gereja-Mu di tempat ini. Kami ada di tempat ini Tuhan, dengan maksud dan tujuannya Engkau ya Tuhan, supaya kami mengerjakan panggilan-Mu dalam hidup kami. Dan pasti Tuhan Engkau berikan upah kepada kami. Engkau tahu segala keperluan persoalan kami Tuhan. Engkau berkata, ketika Engkau mengerjakan, Engkau menggumuli, Engkau memikirkan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan berikan upah kepada kita. Tuhan akan memberkati keluarga dan anak-anak. Tuhan berkati usahamu, Tuhan berkati studimu, Tuhan berkati segala apapun di saudaraku. Tapi adakah kita berkata, Tuhan, aku ada, aku hidup, aku mau menjadi saksimu. Di tempat, di marketplace, di sekolah kami, di lingkungan kami, di rayon kami Tuhan. Kami mau menjadi saksimu ya Tuhan. Kami mau melayani Engkau. Bila kami keluarga yang sungguh keluarga yang kuat, biarlah sungguh kami dibangun saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, melayani-Mu sesuatu kehormatan.